Halo teman-teman, aku Muhammad Farik Akmal, aku dari MBSC, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Syahwasil Kediri. Dan aku kali ini mau ngejelasin kalian terkait analisis ketepatan perencanaan, prinsip dan dasar penyusunan rencana yang efektif. Ayo kita simak selengkapnya. Oke, sebelum aku jelasin apa sih terkait perencanaan itu, ada baiknya aku mau nyepil apa aja sih yang akan aku bahas pada presentasi kali ini. Oke, yang pertama adalah manusia sebagai makhluk sosial dan rasional sehingga butuh kerjasama dan pengelolaan. Yang kedua, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, manajemen muncul dalam ekonomi sehingga bisa mengatur sumber daya mencapai tujuan. Dan yang terakhir, perencanaan bisnis penting untuk kesuksesan organisasi. Dan untuk selanjutnya, mari kita simak selengkapnya. Dan oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, about the plan atau tentang perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Sebelum kita lanjut, mari kita telaah dari definisi perencanaan tersebut. Oke, yang pertama, definisi dari perencanaan adalah rangkaian persiapan tindakan mencapai tujuan tertentu yang menjadi pedoman dan alat kontrol organisasi. Jadi, apabila teman-teman ingin melakukan suatu hal atau tujuan, kalian harus memiliki perencanaan yang baik. Nah, di sini juga sudah tersajikan dari beberapa ahli terkait apa itu perencanaan. Yang pertama dari tokoh Bintoro Cokro Aminoto yang mengatakan bahwasanya perencanaan adalah kegiatan sistematis. Dan yang kedua ada dari Prajudi Atmo Sudirjo yang mengatakan bahwasanya perencanaan adalah perhitungan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada dari Wijoyo yang mengatakan bahwasanya perencanaan adalah penentuan tujuan dan cara rasional mencapainya. Nah, paham nggak guys dari sini apa itu definisi perencanaan? Nah, di sini sudah tersaji 3 poin ataupun 3 aspek dari perencanaan tersebut. Yang pertama ada terkait tujuan dan sifatnya. Nah, ada 3 poin dari poin atau aspek ini. Yang pertama ada kontribusi pada pencapaian tujuan. Yang kedua efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketiga menjadi dasar fungsi manajemen lain. Lanjut poin yang kedua. Dalam aspek penyusunan rencana, ada 2 poin pembahasan yang ada dalam aspek ini. Yang pertama ada acuan program kerja dan kebijakan, dan yang kedua memiliki batas waktu yang jelas. Dan yang terakhir dalam proses perencanaan ada 3 aspek. Yang pertama ada pemilihan alternatif terbaik. Yang kedua pertimbangan hambatan dan sumber daya, dan yang ketiga fleksibilitas dan apabilitas, dan yang terakhir ketepatan arah dan strategi kompetitif. Nah, bagaimana guys? Kalian sudah paham belum tentang asas-asas perencanaan yang harus kalian adakan atau harus kalian rencanakan sebelum perencanaan tersebut mencapai tujuannya? Nah guys, segala sesuatu pasti ada plusnya, pasti ada negatifnya. Begitu juga dengan perencanaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait apa saja sih plus dan minusnya perencanaan. Nah, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, plus ataupun keuntungan dari perencanaan. Yang pertama, ada tujuan jelas sehingga aktivitas terarah dan efisien. Yang kedua, mengurangi resiko dasar pengendalian. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi kerja. Itu adalah beberapa nilai positif dari perencanaan. Kita lanjut ke poin minus. Apa sih minus ataupun negatif dari perencanaan tersebut? Yang pertama, bisa batasi inisiatif sehingga gerak kerja ataupun kreativitas karyawan itu terbatasi. Dan yang kedua, kadang lambat dan mahal sehingga kurang efisien. Dan yang ketiga, menimbulkan hambatan psikologis karena kurangnya kreativitas. Nah, bagaimana sih proses perencanaan yang strategis? Oke, yang pertama, menentukan misi dan tujuan. Apa sih misi kalian? Apa sih tujuan kalian untuk merencanakan sesuatu? Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang keempat, identifikasi peluang dan ancaman. Yang kelima, pemilihan alternatif strategi. Yang keenam, pengembangan dan implementasi strategi. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian hasil. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah kita bahas tadi, memunculkan beberapa kesimpulan. Nah,
Yang pertama, perencanaan adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip utama dari perencanaan adalah kejelasan, fleksibilitas, realisme, fokus, dan keterukunan. Yang ketiga, dasar penyusunan perencanaan adalah analisis situasi, tujuan, alternatif, dan sumber daya. Yang keempat, ketepatan dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan juga adaptabilitas. Dan yang terakhir dari kesimpulan adalah perencanaan yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Dan ya, itulah penjelasan dari proses perencanaan yang efektif dan juga efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.